Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,4 Tasma FM cerdas dan solutif. Tasma muslimin warahmatullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kesempatan sore hari ini telah hadir studio Bapak Ustadz Bapak Haji Bustanul Arifin terkait masalah hadis yang jarang disampaikan. Tasmania, Anda bisa menyimak di program Taslim kali ini sampai nanti saat adzan maghrib untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Dan langsung kita bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini bisa hadir kembali menyapa Tasma Muslim yang ada di rumah. Dan seperti biasa untuk sore hari ini kajian kita terkait masalah hadis yang jarang disampaikan, Ustaz ya. Dan sebagai mukadimahnya, Ustaz, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang bagaimana kita hendaknya selalu berbuat baik, di mana perbuatan baik itu adalah merupakan sedekah bagi kita, bahwa sedekah itu adalah merupakan salah satu bentuk dari amal jariyah yang nantinya akan bisa menolong kita di sana. Karena Nabiullah Muhammad SAW dawuh, "Idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min salasati asya." Apabila anak Adam telah wafat, maka terputuslah segala sesuatu yang berkaitan dengan amal perbuatan kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, kemudian ilmu yang manfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Beliau menyampaikan bahwa mata'u sedekatu wal kalimatu thayyibatu sedekatu wa bikulli khutwatas tama ilal sholati sedekah wa tumitul adza anit tariqi sedekah. Bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, yaitu membantu antara satu dengan yang lain, adalah merupakan sebuah sedekah, menjinjingkan barang ya. Nah, lalu yang kedua, melangkahkan kaki untuk melaksanakan sholat itu juga disebut sedekah, dan menghilangkan gangguan dari jalan itu adalah sebuah sedekah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada 3 pokok. Yang pertama itu kita membantu orang, sekalipun hanya menjinjingkan sesuatu. Maka kadang-kadang ya orang Jawa itu ada kebiasaan diwangi Pak Di. Nah itu ini merupakan suatu budaya atau kebudayaan, kebiasaan yang tidak dimiliki oleh oleh komunitas yang lainnya. Terus kalau kita makan atau apa kan ditawak nih toh, monggo Mas, ngunjuk Mas gitu. Jane terus mak gabruk terus diombe tenanan ya. Ya nah, lalu Pak De, diwangi pripun Pak De? Lali wis kuat. Nah, tidak sampai meminta pertolongan, tapi menawarkan diri untuk menolong. Nah, begitu pula di dalam sebuah keluarga. Walaupun istri kita itu kuat gitu, misalnya piye berambangnya doncen apa piye serasa malah kokean itu dan seterusnya itu ditawarkan karena meringankan beban orang lain. Itu adalah sebuah sedekah. Yang kedua, berjalan menuju sholat. Nah, berjalan menuju sholat ini saling mengingatkan untuk melaksanakan sholat. Kalau kita pulang dari rumah, pulang dari kerja ke rumah ya, ditanya, wes salat bedulung. Setiap saat yang ditulis seperti itu. Maka kalau kita melihat dekorasi lawas di rumah-rumah, itu tulisan yang kelihatan ngeglo gede itu tulisannya sopo durung salat. Nah, bukan gambar artis ya. Bukan gambar artis atau mohon maaf ayat-ayat Al-Quran, potongan-potongan begitu, tetapi tulisan pas di depan pintu
totokan itu biasanya tulisannya sopo durung sholat. Itu menunjukkan jalan menuju kepada sholat. Jadi melangkahkan kaki untuk melaksanakan sholat. Saya dulu pernah bertanya, kenapa kok itu ditaruh di totokan rumah. Jadi kalau rumahnya itu pintunya di tengah, berarti nanti notok tengah atau di tempat yang mudah dibaca ditulisi sopo durung sholat. Ini jarang sekali. Sedangkan untuk foto-fotonya para guru, para kiai itu berada di dalam, di balik tulisan itu, di kamar, di apa, atau di emper begitu. Nah, jadi pertama kali yang ditanyakan, ganti mas, kok pasar pun sholat nopo tereng durung gosek di. Nah itu seperti begitu. Baliknya yang putri ketika walaupun sudah sholat, itu juga nawarkan anak pripun manu kula makmum pripun monggo tak, padahal tadi sudah sholat zuhur di mushola atau di langgar, begitu ditawarkan. Ini merupakan sedekah. Jadi mengingatkan orang agar menuju ke tempat sholat itu adalah sedekah. Yang kedua, nyapu, kemudian nendang kerikil nendang kerikil di jalan. Itu sepele ya, sepele. Jadi orang tua itu bilang gini, kau anak waktu nang tengah jalan ditendang minggir. Ternyata hadisnya ada. Jadi menyingkirkan sesuatu yang menyebabkan orang celaka itu merupakan sebuah sedekah. Tadi Ustadz sampaikan beberapa hadis ya, diantaranya tadi menyingkirkan benda atau kerikil di jalan. Ini adalah satu usaha kita atau amalan kita, juga termasuk mengajak kita untuk mengajak orang lain untuk melaksanakan sholat dengan memberikan tulisan di dalam rumah, sholat apa durung. Nah ini kalau dalam keluarga mungkin ada beberapa keluarga yang mengajak sholat tapi ada yang tidak mau. Misalnya diajak sholat, alah gue nek wis gelem sholat lah sholat dewi rasa mbok kongkon. Menyikapi hal tersebut gimana Ustaz? Ya lihat umurnya ya. Melihat umurnya, kalau umurnya itu 7 tahun, ini kan masih bentuk tarbiyah. Harus diajak. Bapak Rasulullah SAW itu memerintahkan agar kita mengajari anak kita ketika berumur 7 tahun untuk melaksanakan sholat. Ya, kenapa 7 tahun kok harus sudah diajarkan? Sebab sekarang ya baru kelihatan bahwa umur 9 tahun itu sekarang sudah bisa menjadi dewasa manakala dia bermimpi yang menyebabkan harus mandi besar. Atau kalau seorang wanita sudah haid. Zaman dulu kan masih mau seumur 7 tahun wis diberi salat gitu. Dan sekarang ini kelas 4 ya, kelas 4 ini sudah harus mulai ada pelajaran-pelajaran untuk melakukan mandi jinabat itu ya, itu sudah mulai diajarkan karena mereka tidak ada menutup kemungkinan kelas 4 itu sudah dewasa karena umurnya 9 tahun dan sudah mengeluarkan darah haid. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila umur 10 tahun Rasulullah SAW menyampaikan kalau dia itu tidak mau disuruh mukul, tapi memukulnya yang tidak menyakitkan ya. Pakai bantal atau pakai sarung itu, jangan menggunakan kancing lawang. Nah ini apa, saking pentingnya melaksanakan sholat itu. Jadi kalau umurnya masih 7 sampai 10 tahun itu kita seperti itu nggak apa-apa lah ya, ben syarat dewi itu. Tetapi kalau dia sudah dewasa ya setiap saat, makanya untuk praktisnya kan ditulis itu di tembok, sopo durung sholat durung. Nah itu nanti tinggal dia itu bagaimana. Yang penting kita itu punya kewajiban untuk selalu mengingatkan ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali begitu, dan seterusnya ini harus
selalu diingatkan gitu. Nah, oleh karena itu para pendengar yang dimuliakan Allah, itu sangat penting ya. Itu menunjukkan jalan menuju sholat itu karena itu sodako. Saking beratnya itu Pak Chandra. Nah, mengingatkan orang sholat itu kan begitu berat. Betul. Kadang-kadang kita sendiri yang sampai mau bis, gitu kan. Sini maunya mengajak, ayo sholat gitu dan sebagainya. Maka saking pentingnya hal itu bagi kehidupan kita, orang yang enteng untuk menuju jalan ke sholat, begitu pula yang mengingatkan maupun yang memberikan dorongan itu merupakan sebuah sedekah gitu. Untuk mengajarkan putra-putri kita untuk sholat dan sebagainya, ini kan kewajiban orang tua ya Ustaz. Tetapi bagaimana bagi orang tua yang tidak mampu, akhirnya memondokkan atau ke madrasah, berarti lepas tanggung jawab dong begitu? Ya, bukan lepas tanggung jawab. Jadi memang ya berkaitan dengan masalah baca tulis Al-Quran, kemudian melaksanakan sholat atau berkaitan dengan syariat agama Islam. Ini kalau yang jadi tugas utama itu adalah memang orang tua. Ketika anak umur 1 sampai 7 tahun, itu kewajiban utama dari seorang ibu. Anak umur madrasatun. Nanti kalau dia sudah dewasa, itu yang megang itu bapaknya. Jadi itu terentennya supaya dikuatkan oleh orang tuanya. Nah, kalau misalnya tidak ada kemampuan, bukan karena tidak bisa, tetapi dari segi kesempatan, dari segi ketersediaan waktu itu kurang, maka titipkan saja kepada guru, apakah itu di musola, di madrasah diniyah, di sekolah-sekolah atau apa begitu. Itu bukan berarti lepas tanggung jawab. Kan yang menitipkan kita, yang masukkan kita pasrah itu dengan cara yang baik, dan kita bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan seluk-beluk pembelajaran itu gitu. Ustadz, mungkin terkait masalah hadis tadi Ustadz, ada tambahan lagi Ustadz? Ya, bahwa hadis tadi memang kelihatannya sangat sederhana ya. Berkata baik itu sedekah, kemudian membantu orang lain itu sedekah, berjalan menuju sholat itu sedekah, menyingkirkan barang dari jalan itu merupakan sedekah. Nah, di dalam kehidupan keluarga itu dimulai dari hal-hal yang ada di sekitar rumah kita. Kalau di jalan kerikil saja kita dianjurkan untuk menyingkirkan, maka yang di rumah juga begitu. Itu mungkin daun, terus beleduk, ya istilahnya nyapu lah. Kalau orang Jawa ngarep nyapu. Sapunya ada 2, sapu uduk dan sapu sodo. Saya dulu dikasih tahu sapu uduk ini agar kita mengingat tentang asal usul kita. Duk nalika inguni, kita itu dilahirkan dalam keadaan bersih, gitu ya. Maka lingkungan rumah itu harus disapu dengan sapu uduk. Eling-eling ngono, kowe iki dhisik resik suci mulus jiwane. Saiki omahe ya kudu diresiki, disuceni gitu. Nanti itu dalam sekar micil kan disampaikan begini. Bayi resik suci mulus jiwanipun. Nanti itu dawuh terakhir micil dari Songkokolo. Songkokolo itu nama lain daripada Aji Soko ya. Lawang Sengkolo atau Songkokolo itu Aji Soko. Jadi kita itu mempunyai kekuatan yang sangat berharga. Itu Aji Soko. Itu apa? Kebersihan hati dan kebersihan jiwa. Bayar suci mulus jiwa ini pun. Nah, ini diingatkan. Maka sapunya itu sapu uduk. Nah, bahasa Indonesia apa? Ijo ya. Walaupun sekarang itu spot terus pakai
daun Kelapa. padi, ya, gitu ya, rasa itu. Ini agar kita ingat bahwa kita itu lahir dalam keadaan suci. Wong popok reget nang diganti, popok najis nang diganti. Nah, begitu pula di lingkungan rumah kita ini kalau kelihatan kotor, ya, itu supaya disapu, dibersihkan. Dawuh Mbah Yai, kalau kita itu nyapu di rumah ini, niatnya ngersih itu so. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersih rumah, niatnya ngersih dosa. Itu jadi dosa kita seperti itu, seperti debu, nggak terasa, tidak terasa. Manusia itu berbuat dosa. Saking lembutnya itu sampai gak kerasa nek dhewe berbuat dosa. Termasuk saya ngomong ya ngono padha. Jadi makanya hati-hati penting itu. Duk nalika uni kita itu lahir dalam keadaan suci, maka ketika duk atau nanti ketika kita sowan nang ngasane Gusti Allah juga harus bersih. Caranya gimana ya? Dimulai dari lingkungan yang bersih, itu membersihkan. Kan kalau di rumah kita ini ada hal-hal yang bersih kan lebih menyenangkan loh, daripada yang tidak bersih. Itu. Nggih. Karena juga kebersihan itu kan sebagian daripada iman. An-nazafatu Indah. iman.